MU perpanjang kontrak dengan Adidas, dapat kucuran dana 17,4 triliun rupiah. Manchester United memperpanjang kontraknya dengan Adidas hingga 2035. Kucuran dana yang diberikan aparel asal Jerman itu pun bertambah dibanding kontrak sebelumnya. MU kembali bekerja sama dengan Adidas sejak 2015. Setelah sempat bercerai selama 23 tahun. Pada saat itu mereka mendapat kontrak senilai 750 juta pounds untuk 10 tahun. BBC melaporkan, pada kontrak baru yang berlaku selama 10 tahun, MU akan terima 900 juta pounds dari Adidas atau sekitar 17,4 triliun rupiah. Itu berarti ada kenaikan 20%. Meski begitu, Adidas tetap memberikan sejumlah syarat bagi MU. Adidas akan memangkas kucuran dana sebesar 30% per tahun jika MU gagal lolos ke Liga Champions selama 2 tahun beruntun. Hubungan antara MU dan Adidas merupakan salah satu yang ikonis di dunia olahraga. Berakhir di 1980-an, kerja sama kami telah diperbarui selama 1 dekade terakhir dengan sejumlah desain dan teknologi paling inovatif dalam pakaian olahraga, ujar Chief Executive MU, Richard Arnold. Kerja sama MU dan Adidas pertama kali terjadi pada 1980 hingga 1992. Setelahnya mereka memakai aparel Umbro selama 10 tahun dan Nike selama 13 tahun sebelum kembali ke Adidas. Manchester United boyong Rasmus Højlund, Christian Eriksen mengatakan jaminan mutu. MU dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Dia dikabarkan sepakat membayar Atalanta 64 juta pounds untuk striker 20 tahun tersebut. Namun kabarnya MU pada akhirnya bisa menghabiskan 72 juta pounds kalau Rasmus Højlund sukses di Old Trafford. Ini boleh jadi masuk dalam skema bonus atau add-on dalam kontraknya. Kehadiran Højlund sudah ditunggu MU. 7 gol dari 5 laga pramusim menjadi tanda bagaimana minimnya lini serang MU. Dalam 2 musim terakhir, MU kurang sukses dengan striker yang dipakai. Cristiano Ronaldo hanya numpang lewat di MU dan penggantinya Wout Weghorst malah jarang mencetak gol. Anthony Martial jadi opsi striker yang dimiliki Ten Hag di MU musim lalu. Namun sang pemain selalu dibekap cedera. Meski berusia 20 tahun, Rasmus Højlund dinilai bakal sukses di MU. Setidaknya inilah pendapat seniornya di timnas Denmark, Christian Eriksen. Eriksen yang menjadi kapten Denmark mengaku kompatriotnya itu bakal jadi tambahan kekuatan yang bagus untuk MU. Dia tahu betul soal itu setelah melihat penampilannya dengan timnas Denmark. Rasmus Højlund seperti apa? Jaminan mutu. Dia seorang striker yang kuat. Dia banyak berkembang sejak tahun lalu saat saya melihatnya dengan timnas. Jadi ya, dia pemain yang sangat bagus. Dia kurang dikenal? Saya kira karena media Denmark kurang mengekspos pemain-pemain ini. Itulah mengapa jadi orang di luar Denmark kurang tahu. Dia seorang anak yang baik. Dia pemain yang bagus. Seperti yang saya bilang, dia sudah berkembang. Dia benar-benar jadi seorang striker nomor 9. Itulah perannya di timnas, ujar Eriksen. Dipertahankan atau dilepas, MU segera umumkan kepastian masa depan Mason Greenwood. Klub Liga Primer MU dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad MU dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum meski kasus ini sudah selesai di awal tahun 2023 ini. Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama MU hingga pramusim kali ini. Manajemen MU dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai. MU akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Greenwood. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU akan segera mengumumkan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi. Lebih tepatnya sebelum MU memainkan laga perdana mereka di Liga Primer 2023-2024. Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023-2024
tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas MU, namun tidak secara permanen. MU dan Ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan pada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, dia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya usai 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan dia bisa kembali ke skuad MU dengan performa terbaiknya. Ini yang bikin Harry Maguire bakal kesulitan tinggalkan Man United. Jurnalis Inggris, Simon Stone, menilai ada satu hal yang membuat Harry Maguire akan kesulitan untuk meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Apakah itu? Spekulasi mengenai masa depan Harry Maguire di Old Trafford sedang ramai dibicarakan. Tawaran West Ham United senilai 20 juta pound sterling telah ditolak dan Erik ten Hag dapat berada dalam posisi yang sulit untuk bisa melepasnya ke klub lain pada musim panas tahun ini. Sang pelatih asal Belanda memang telah mencopot ban kapten dari lengan Maguire, namun belakangan ia siap untuk mempertahankannya di klub untuk musim mendatang. Simon Stone telah memberikan kabar terbaru mengenai situasi Maguire saat ini dan kenapa kepergiannya di musim panas ini mungkin akan sulit terwujud bagi pemain seharga 80 juta pound sterling tersebut. Kabar yang kami dengar dari kubu Maguire adalah bahwa ia yakin bahwa ia bisa mendapatkan tempatnya kembali di skuad Manchester United, kata Stone kepada BBC Sport. Ten Hag telah mencopot jabatan kapten darinya, namun ia mengatakan bahwa itu mungkin hal yang bagus. Saya pikir United akan terbuka untuk menjualnya jika Maguire ingin pindah. Saya pikir masalah dari pihak West Ham adalah mereka sangat menginginkannya tetapi gaji yang diterima Maguire akan jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayarkan. Saya pikir itu sulit untuk dikendalikan dan saya tidak yakin mereka akan memaksakan kesepakatan itu. Dan seperti yang saya katakan, Maguire percaya bahwa ia akan berjuang untuk mendapatkan tempatnya, tambah Stone. Jelas jika kita memasuki pekan-pekan pertama musim ini dan sepertinya dia tidak akan mendapatkan permainan saat jendela transfer ditutup pada tanggal 1 September jadi mungkin situasinya akan dilihat lagi. Will someone look for me?